Oke, kembali lagi bersama saya Andri Zulfianto. Kali ini dalam pembahasan akhir tahun kita akan apa ya? Kiranya kita akan membahas apa yang terjadi dalam anggaran selama tahun 2021. Tetap bersama kami di luar titik. Oke, kali ini kita tetap bersama Jajang sih sebetulnya. Kita tetap bersama Kang Jajang, Nurjaman, pengamat anggaran, kita kenal begitu, juga sebagai koordinator CBA. Nah, kita kalau melihat dari data-data CBA selama 1 tahun 2021 ini, banyak sekali temuan-temuan terkait anggaran. Banyak lah pokoknya. Nah, gimana sih menurut Kang Jajang selama dari awal deh, kita akan melihat perjalanan anggaran dari awal, Kang Jajang. Iya, kalau untuk 2021 ini sudah mau habis ya, Bang Andri. Sebenarnya sih yang paling berwenang misalnya terkait dengan anggaran ada BPK ya. Dan ada APH juga. Dan kita juga ikut mengawal karena bisa dibayangkan Bang Andri dari mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah saja ada 34-an ya provinsi, 500 berapa lebih lah kota sama kabupaten. Ditambah desa dan banyak sekali yang harus diawasin tadi. Banyak catatan-catatan yang sebenarnya dari Center for Budget Analysis sendiri yang kita biasanya ya sederhana dalam bentuk rilis. Adapun beberapa laporan misalnya ke aparat penegak hukum. Misalnya kalau catatan secara garis besar itu soal belanja pemerintah daerah ya. Kalau secara umum ya isu yang sering kita ikutin misalnya dari pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan bahkan Presiden soal realisasi belanja yang masih ya nggak sampai 70% kalau kita lihat nih udah menjelang akhir Desember ini Bang Andri. Dan di sisi lain pemerintah pusat juga. Betul. Sekarang kita on ini di minggu terakhir lah, di minggu terakhir 2021 Desember ya, menjelang tahun baru. Sejauh ini kan masih Kemendagri bilang masih ada 230 T tersimpan di rekening pemerintah daerah. Betul. Artinya masih banyak lah itu ya. Masih banyak anggaran yang belum terpakai. Jadi ini sih sebenarnya masalah klasik Bang Andri. Jadi terkait dengan apa kalau kita sebutnya parkir bank Bang Andri. Jadi parkir bank. Parkir bank ya. Jadi anggaran APBD nih yang didapat dari pusat. Ini kan biasanya ada PAD, ada juga belanja transfer ya dari pusat. Nah, pemerintah kita ini, pejabat kita di tingkat daerah, mau itu wali kota, bupati, bahkan gubernur tidak terbiasa Bang Andri kerja cepat gitu. Jadi dananya ya disimpan di bank daerah misalnya gitu kan, di Jawa Barat, di Bank Jabar dan sebagainya. Tujuannya untuk apa tadi? Di sisi lain tadi karena memang kinerjanya lelet, malas cepat-cepat gunain gitu kan. Di sisi lain pengen dapat bunga juga kayak gitu. Nanti biasanya banyak silpa. Nah, kita bisa lihat tuh banyak sekali sisa lebih penggunaan anggaran ya. Dan termasuk tadi bagaimana terakumulasi sampai 200 lebih triliun ya. 230 triliun. 230 triliun dana yang kita sebutnya markir di bank sebenarnya belum digunakan sampai menjelang akhir tahun ini Bang Andri kayak gitu. Tapi pertanyaannya Kang Jajang, tadi sempat dibilang ada silpa, sisa lebih penggunaan anggaran, juga ada bunga. Emang boleh dibungakan? Karena kan ini ya jadi APBD yang belum digunakan kan disimpan di bank Bang Andri. Jadi itu juga salah satu trik ya. Jadi kan APBD yang belum digunakan itu sebagian besar disimpannya dia di bank itu Bang Andri. Bukan boleh dibungakan, otomatis kan kalau disimpan dapat bunga kan. Tadi misalnya disimpannya sampai 6 bulan gitu kan. Nanti diambilnya di September, November itu kan dapat kan. Ya nakal dong. Ya termasuk kayak gitu. Cuma sampai saat ini sih kita ngelihatnya ya itu masalah klasik. Jadi nakal memang udah jadi budaya sih Bang Andri. Seperti itu. Oh, katanya udah ya susah lah ngurusin pemerintah ini. Betul. Iya, karena memang kalau kayak begitu kan dana ini mengendap. Ya kita juga tahu lah
kerja-kerja pemerintah di daerah, mau kerja pemerintah pusat juga itu digebernya selalu, dikejarnya selalu di akhir tahun, ya kan? Kayak yang kemudian di akhir tahun itu ya adalah galian got misal, Iya. atau saluran air itu ya got, terus ada juga rehab jalan atau pembangunan jalan gitu ya, Betul. yang sehingga akhirnya di setiap akhir tahun tuh permasalahan klasiknya kalau nggak banjir tuh ya macet kan Betul. gitu. Ditambah lagi akhir tahun ini memang musim hujan kan, Iya. habis hujan terbitlah macet kan gitu. Iya. Jakarta banget ya, dan merata. Iya, hampir merata ke daerah-daerah penunjang Jakarta lah. Iya. Gitu kan. Nah, memang akhir tahun ini selalu jadi pembahasan gitu ya. Pembahasan terkait anggaran. Nah, sejauh ini memang penggunaan anggaran juga nggak efektif karena seringkali di tengah-tengah tahun berjalannya anggaran selalu muncul belanja-belanja aneh sebetulnya. Iya, tadi misalnya yang rame itu belanja yang di Tangerang ya, kalau tidak salah Louis Vuitton ya. Apa pengadaan untuk pakaian pejabat ya, itu DPRD lagi kan. Dan kalau kita lihat itu sebenarnya kita sering temukan Bang Andri, kalau kita cek di rancangan umum penganggaran ya, belanja-belanja pakaian pejabat, mau itu di eksekutif itu di Setda misalnya, atau di wali kota, bupati, bahkan di dinas-dinas gitu kan, dan termasuk juga di DPRD. Dan khusus di DPRD seperti yang sering kita bahas, itu juga dibuka tadi oleh undang-undang, soal aturannya memang membolehkan dari sana. Walaupun tadi banyak ya tadi dari segi aturan juga sangat longgar, akhirnya itu bisa bebas ya, terserah para pejabat kita, baik itu di eksekutif maupun legislatif menggunakan anggaran, padahal tidak melihat saat ini kondisi pandemi misalnya gitu kan. Tradisi budayanya masih pakai pola yang lama. Jadi masih banyak sih di dalam kondisi pandemi ini belanja-belanja yang aneh gitu kan. Mungkin tidak separah dulu ya. Kalau dulu itu sampai ada belanja untuk parfum Bang Adri. Jadi bisa dibayangkan parfum bisa sampai ratusan juta, miliaran bahkan gitu kan. Betul. Untuk ruangan di gubernur, bupati, atau di DPRD atau di DPR RI pernah ramai juga. Belanja-belanja yang tidak penting sebenarnya, termasuk pakaian dan sebagainya. Lanjutnya ya ke Kang Jajang ya. Selanjutnya itu karena gini, pada pembahasan akhir tahun itu pemerintah juga penganggaran untuk di tahun 2022. Nah, menurut Kang Jajang di tahun 2022 ini melihat masa pandemi yang belum berakhir nih kayaknya, karena muncul mode atau model baru atau merek baru COVID-19 ini kan. Iya. Itu Decepticon. Apa lagi tuh? Omicron apa? Susah banget itu namanya ya. Kayak tarik Omicron, betul. Iya. Pokoknya itulah. Iya. Nah, itu menurut Kang Jajang untuk ke depan tuh harusnya fokus kemana? Apakah masih fokus ke pandemi lagi dengan fokus pada pembangunan ekonomi nasional, terus masih ada bansos gitu kan? Karena gini, betul nggak sih refocusing anggaran itu, perubahan anggaran ya, haluan anggaran yang tadinya untuk lain-lain, ya, kemudian selama pandemi ini anggaran difokuskan kepada COVID gitu ya. Nah, 2022 menurut Kang Jajang? Ya tadi sebenarnya ketika ada pandemi kan banyak sekali perombakan sampai aturan kan, muncul undang-undang baru gitu kan, dan itu merubah aturan lama sebenarnya terkait dengan penganggaran. Betul. Dan sebentar lagi juga walaupun belum di ini bakal muncul lagi tuh aturan nanti di 2023 lah, tapi belum lah. Kita fokus dulu ke pandemi ya. Kalau tadi kita di sisi lain sedang menghadapi pandemi real saat ini. Di sisi lain kita belum selesai dengan persoalan klasik itu Bang Andri, yang tadi kita bicarakan ya, soal budaya anggaran parkir di bank, di pemerintah daerah gitu kan. Dan termasuk juga bagaimana kinerja yang lelet gitu kan, bahkan dari integritas, belum lagi tadi temuan-temuan gitu kan yang udah sering banget ya, termasuk kita dan teman-teman lain yang peduli soal korupsi. Dan terkait refocusing gitu kan, tadi peralihan juga sebenarnya kalau kita lihat memang belum maksimal juga gitu kan. Kita misalnya bisa dilihat di pemerintah pusat Bang Adri, terkait dengan ada program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Sampai 2021 ini masih banyak tuh sekitar
masih di bawah 80% lah, Ya. masih banyak dana sisa sampai ratusan triliun gitu kan. Itu terjadi di tahun 2020, sekarang juga masih banyak dana sisa di akhir gitu kan. Jadi bukan cuma pemerintah daerah nih yang bermasalah. Ya. Ternyata pemerintah pusat juga terkait dengan penggunaan anggaran. Itu penggunaan anggarannya tadi terkait dengan realisasi. Ya. Belum lagi soal tadi banyak juga program kegiatan yang tanda kutip ya, kita itu rawan banget jadi penyalahgunaan ya, tadi bancakan atau korupsi bahkan. Sangat mengkhawatirkan ya tadi terkait rokok pusing, kemudian juga nanti bagaimana di tahun 2022 ya memang perlu banyak formula yang lebih ketat ya. Tadi misalnya gimana caranya menyelesaikan persoalan soal realisasi yang rendah di daerah, terus juga mengamankan supaya tidak ada penyalahgunaan anggaran gitu kan, dari APH, terus juga dari setiap elemen pemerintah lah. Memang harus benar-benar ketat Bang Andri. Ya. Nah, biasanya nih Kang Jajang, ini kan mau masuk tahun baru ya. Yang kemarin Kang Jajang juga pernah singgung gitu. Karena pembuatan rancangan anggaran ini di setiap daerah itu cuma sifatnya copy paste gitu kan. Betul. Belum lagi dilihat dari kinerjanya, kinerja pemerintahannya gitu ya. Nah, menurut Kang Jajang dari situ, maksudnya kinerja dengan anggaran sejauh ini, karena masih ada sisa ya banyak ya, kinerja pemerintahan menurut Kang Jajang. Kalau nilai kita lihat misalnya sebenarnya dalih pemerintah misalnya karena memang dalam kondisi pandemi misalnya dalam kondisi mereka masih harus membiasakan diri ya. Tapi ini kan tahun 2021 gitu kan. Harusnya sudah belajar nih 2020, 2019 gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari statistik dari segi realisasi saja sampai November masih belum sampai 65% gitu kan. Di daerah termasuk juga di pusat juga berulang lagi permasalahannya seperti itu. Dan kita bisa membayangkan bahwa di tahun 2022 juga bakal terulang lagi tadi. Karena apa? Karena tidak ada gebrakan yang tadi dalam segi menyelesaikan masalah ya tadi, mulai dari regulasi aturan gitu kan. Kita ini lagi bicara di bagaimana kinerja di pemerintahan eksekutif gitu kan. Dari segi aturan saja Bang Adri, ini masih banyak yang banyak yang lemah Bang Adri. Betul. Seperti itu. Jadi misalnya untuk menunjang bagaimana penggunaan anggaran soal penanganan COVID misalnya di tahun 2022 nanti. Di sisi lain dari segi aturan untuk Kemenkyu misalnya, Kemenkyu di tahun 2021 ini termasuk di 2020 ada banyak temuan yang sudah disampaikan sama BPK. Salah satunya disebabkan oleh karena Kementerian Keuangan belum mengeluarkan tadi aturan turunan gitu kan. Jadi akhirnya mereka tidak bisa dari Kementerian Keuangan ya, pemerintah pusat gagal mengidentifikasi misalnya. Ini program ada dana sisa, ini program apa aja ya yang harus nanti digunakan di tahun 2021 ini gitu kan. Betul. Anggarannya berapa ya? Sebarannya gimana ya gitu. Dari segi pendataan terus juga nanti aturannya gitu kan. Yang nanti bakal dipraktekkan dijalankan di lapangan tidak ada gitu. Belum dibuat. Itu tadi kalau kita sebut itu programnya helikopter. Jadi uang yang bagi-bagikan tuh program penanganan COVID sama pemulihan ekonomi nasional yang sampai ribuan triliun itu Bang Andri. Itu kan sangat rawan sekali kebijakan itu Bang Andri. Nah, terkait dengan helikopter tadi Kang Jajang, kita melihat statistik hutang nggak sih? Hutang selama 2021. Hutang juga termasuk tadi, karena kan di sisi lain APBN semakin defisit ya, dan ya realistis karena bukan cuma kita doang gitu kan tadi. Di sisi lain tadi pandemi masih belum selesai, bahkan ada varian baru gitu kan. Tadi kita masih was-was juga di tahun 2022 ini gitu kan. Ini bakal kayak gimana lagi ya? Bakal sama nggak sih kayak di 2021 kita berdarah-darah gitu Bang Andri? Kerja susah gitu kan, terus juga takut tidak kerja tidak bisa makan gitu kan, bantuan sosial nanti ada korupsi, itu kan ketakutan kita itu tadi. Betul. Terus di sisi lain tadi pemerintah sebenarnya berupaya sebenarnya kalau saja tadi misalnya uang helikopter digunakan benar-benar ya Bang Andri, kan itu kan ribuan triliun sampai tepat sasaran, terus juga para pejabatnya dari atas sampai ke bawah gitu kan, di pusat sama di daerah itu benar-benar jujur gitu kan, tidak ngempit atau apa gitu kan ya tadi 10.000 itu tidak ngentil ya, ngentit ya. Insya Allah itu tadi minimal inilah ngebantu gitu kan seperti itu. Oke.
Itu dia tadi perbincangan kita terkait anggaran, bagaimana anggaran berjalan selama tahun 2021. Karena memang penggunaan anggaran itu seharusnya difokuskan pada bagaimana menutup kebutuhan-kebutuhan di masyarakat gitu ya. Bagaimana kemudian anggaran ini pro rakyat. Saya Adri Julfianto, di luar titik. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi